Perkenalkan, nama saya Rista Ahmada Fatihah dengan NIM 21505524147, Prodi Pendidikan Teknik Sipil dan Perencanaan, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini saya buat guna melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah plumbing dan sanitasi. Sebelumnya, apa itu plumbing? Plumbing adalah seni dan pengetahuan untuk memelihara kondisi kesehatan gedung, terutama dalam pemeliharaan pipa dan alat plumbing yang berhubungan dengan penyediaan air bersih dan pembuangan air kotor. Oke, selanjutnya air bersih. Air bersih adalah air yang memenuhi persyaratan bagi sistem penyediaan air. Persyaratan tersebut dari segi kualitas yang meliputi fisik, kimia, biologi, dan radiologis, sehingga apabila dikonsumsi tidak menimbulkan efek samping. Sumber air bersih dapat berupa air hujan, air sumur, air sungai, dan air danau. Dari sumber tersebut, air dapat langsung digunakan, namun ada pula yang harus melalui pengolahan dan penjernihan seperti air PDAM. Perusahaan daerah air minum menghasilkan dan menyediakan layanan air bersih untuk disalurkan ke rumah-rumah. Pada dasarnya, pengolahan air dibagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama yaitu intake building atau unit penampungan awal. Air ditampung pada sebuah tampungan awal di dalam bangunan intake building tersebut. Tahapan yang kedua yaitu tahap bagian pengolahan air atau unit water treatment. Di sini terjadi proses koagulasi, fluktuasi, proses sedimentasi, dan proses filtrasi. Pada proses koagulasi, terjadi penghancuran partikel koloid sehingga dapat membentuk partikel kecil yang sulit untuk mengendap. Dengan penambahan tawas atau zat serupa dengan garam besi, disertai dengan sistem pencampuran cepat. Dilanjutkan dengan proses fluktuasi. Pada proses ini dilakukan pengadukan secara lambat atau slow mixing. Setelah vlog terbentuk, biasanya yang berbentuk lumpur, air akan dimasukkan ke bak sedimentasi di mana berat jenis vlog yang lebih berat akan otomatis mengendap di dasar bak dan air bersih dapat terpisah dari lumpur. Kemudian, air akan dialirkan menuju tahapan selanjutnya, yaitu filtrasi di unit penyaringan. Tahapan terakhir yaitu bagian reservoir atau penampungan akhir. Unit reservoir ini terletak di tempat yang elevasi lebih tinggi daripada tempat-tempat yang menjadi sasaran distribusi. Metode ini menggunakan gaya gravitasi bumi, sehingga menghemat penggunaan pompa air. Selanjutnya, untuk mendistribusikan air bersih tersebut menggunakan pipa-pipa dengan berbagai macam ukuran, hingga air bersih dapat sampai pada rumah maupun bangunan sekitar. Sebelum digunakan atau dikonsumsi, air memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama, pada segi fisik, air yang digunakan harus jernih atau tidak garuh, tidak berwarna, tidak berbau, temperaturnya sama dengan udara sekitar, dan tidak mengandung zat padat. Kemudian dari segi kimianya, air harus memiliki pH 7 atau netral, tidak mengandung bahan beracun, tidak mengandung zat logam, organik maupun non-organik. Kemudian yang terakhir kesadahannya rendah. Dari segi biologi, seharusnya air tidak mengandung bakteri dan patogen maupun yang non-patogen. Air mengandung kadar oksigen dan tentunya akan berkurang jika terdapat komponen lain masuk ke dalamnya. Jika kadar oksigen berkurang, maka kualitas air dapat dikatakan buruk. Pada prinsipnya, air kotor dibagi menjadi 2, yaitu black water dan grey water. Black water berasal dari WC atau tinja, kemudian grey water berasal dari tempat cuci, kamar mandi, atau bisa juga dari air hujan. Untuk grey water biasanya diarahkan langsung ke saluran drainase, sedangkan black water diarahkan ke dalam septic tank.
Pipa sewon digunakan untuk mengolah limbah rumah tangga seperti air buangan kamar mandi, WC, air cucian, dan dapur. Wilayah pelayanan IPAL Sewon yaitu kawasan perkotaan Yogyakarta, hampir seluruh kota Yogyakarta, dan 4 kecamatan Sleman meliputi Melati, Depok, Gampeng, dan Ngaglik, dan sebagian wilayah Kabupaten Bantul meliputi Kasihan, Sewon, dan Banguntapan. Awal prosesnya, air limbah dari pipa jaringan atau inlet dialirkan menuju manhole pembagi, kemudian diteruskan ke kolam pengumpul atau sampit. Dari kolam pengumpul, air limbah akan dipompa ke saluran distribusi dengan menggunakan pompa submersible yang kapasitasnya 200 liter per detik. Kemudian akan berjalan berdasarkan sensor water level control. Di saluran distribusi terdapat alat penyaring sampah mekanik dan bak pengendap pasir atau disebut grate chamber. Kemudian, air limbah akan dialirkan ke kolam ekualisasi melalui pipa induk. Dari saluran distribusi, air limbah dialirkan menuju kolam ekualisasi untuk meminumkan dan mengendalikan situasi air limbah, baik kualitas maupun kuantitas yang berbeda dan menghomogenkan konsentrasi air. Kemudian dilanjutkan ke kolam kedua, yaitu kolam SBR. Dari kolam ekualisasi, air limbah akan diteruskan ke kolam SBR, di mana proses airisasi dan pengendapan dilakukan di bak yang sama dan dioperasikan dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian, air limbah dialirkan ke kolam maturasi untuk menghilangkan patogen-patogen yang berada dalam air limbah melalui proses yang cepat serta dengan pH yang tinggi. Sedangkan lumpur hasil endapan dari kolam SBR dipompa menuju bak pengeringan lumpur atau flat staying here. Proses terakhir, air limbah hasil olahan IPAL dialirkan menuju bak klorinasi untuk membunuh mikroorganisme patogen yang masih tersisa. Di dalam bak klorinasi tersebut terjadi penambahan kaporit sebagai disinfektan. Kemudian air olahan diteruskan menuju outlet Sungai Bedok untuk dikembalikan ke badan air. Sekian video dari saya. Sampai jumpa lagi.